Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Afnan. Saya dari TI 22A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep database. Database dan sistem database menjadi komponen utama dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Berbagai aktivitas manusia secara tidak langsung berhubungan dengan database. Contohnya, bank, perpustakaan, dan supermarket. Contoh di atas merupakan aplikasi database tradisional, di mana hampir semua informasi yang disimpan berupa data teks maupun numerik. Basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang saling berrelasi. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan data yang saling berhubung yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Data dan informasi. Data merupakan suatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang telah tercatat atau diklasifikasikan dan disimpan namun belum memiliki makna. Contoh manusia, yaitu dosen, mahasiswa, dan pelanggan. Contoh untuk barang, buku atau meja, yang direkam baik dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara. Informasi. Informasi adalah data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu untuk memberikan makna atau arti bagi penerimanya. Tujuan basis data. Tujuannya adalah mengatur data sehingga memperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali data. Tidak ada redundansi dan menjaga konsistensi data. Pengaturan dalam pemilahan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Berikut contoh analogi lemari arsip. Di sini ada contohnya lemari arsip. Di sini basis datanya hampir sama untuk fungsinya, yaitu cuma menyimpan dan mengeluarkan data. Oke. Sifat basis data yaitu berbagi, dapat digunakan atau diakses oleh satu atau lebih pengguna atau user. Yang kedua, integrasi. Tidak terjadi redundansi data. Redundansi data yaitu terdapat dua atau lebih data yang sama. Yang ketiga, keamanan. Pembatasan akses basis data. Yang keempat, abstraksi, yaitu basis data yang dipandang sebagai model nyata. Yaitu informasi yang didapat dalam basis data merupakan sebuah usaha untuk menyajikan sifat dari beberapa objek yang sesungguhnya. Yang terakhir, independensi. Jika sebuah perubahan dibuat dalam beberapa bagian dari suatu aplikasi sistem, maka seharusnya perubahan itu tidak akan mempengaruhi struktur data dasar yang digunakan oleh aplikasi. Operasi dasar basis data, yaitu pembuatan basis data atau create database, penghapusan basis data, pembuatan tabel, penghapusan tabel, pengubahan tabel, penambahan atau pengisian tabel, mengambil data, menghapus data. Sistem basis data, yaitu sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS atau Database Management System yang memungkinkan sebuah user atau program lainnya dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Yang selanjutnya, komponen sistem basis data, yaitu ada perangkat keras atau hardware, sistem operasi, basis data,
sistem atau perangkat lunak pengolah basis data. Selanjutnya pemakai atau user. Selanjutnya aplikasi atau perangkat lunak yang lain bersifat opsional. Manfaat dari sistem basis data sendiri yaitu kecepatan dan kemudahan, kebersamaan pemakaian, pemusatan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, keamanan, yang terakhir kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed. Kemungkinan kita dapat menyimpan dan melakukan perubahan manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, kebersamaan pemakaian atau shareability, yaitu pemakaian basis data tidak terbatas atau pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Selanjutnya, pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Selanjutnya, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Tidak ada redundansi data sehingga efisien atau optimalisasi pengguna ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Selanjutnya, keakuratan, yaitu pemanfaatan pengkodean dengan batas tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Selanjutnya, ketersediaan. Karena kepentingan pemakai data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer. Data nasabah yang berada di suatu cabang bank, sebuah bank dapat diakses di cabang lainnya. Selanjutnya, keamanan atau security. Adanya password setiap pemakaian basis data, kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Jika semuanya mengakses data penting, maka keamanan tidak terjamin. Oke, selanjutnya kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Data yang disimpan dalam diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga atau terpeliharanya data. Selanjutnya, DBMS. DBMS yaitu Database Management System adalah sebuah perangkat lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi penyimpanan dan pengaturan serta pengawasan, pengendalian, pengolahan dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem database. DBMS sendiri terbagi atas modul-modul yang masing-masing memiliki tanggung jawab dalam membentuk struktur sistem database secara keseluruhan. Fungsi DBMS. Fungsi yang lebih penting dari DBMS yaitu proteksi dan maintain database dalam jangka waktu yang panjang. Proteksi sendiri yaitu sistem protection yang menangani kondisi malfunction atau crash baik dengan hardware ataupun software. Juga mengandung security protection yang menangani pengaksesan oleh user terlarang. Maintain yaitu sistem maintaining yang selalu meningkatkan kebutuhan perubahan tiap waktu. Selanjutnya, keuntungan DBMS yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengintegrasikan data beberapa file, mengambil data dan informasi dengan cepat, meningkatkan keamanan. Contoh
DBMS, yaitu SQLite, PostgreSQL, Oracle atau MariaDB, MySQL sendiri, dan terakhir Microsoft SQL Server. Tahapan desain database. Ada beberapa tahapan desain database, yaitu database perencanaan. Jadi merencanakan database itu akan seperti apa ke depannya. Yang kedua, mendefinisikan sistem. Selanjutnya, analisis dan kebutuhan pengumpulan data, yaitu dengan menganalisis studi yang akan dikerjakan di database yang ada database perencanaan di awal tadi. Yang selanjutnya, desain database, merancang desain atau model seperti apa databasenya akan dibuat, seperti primary key dan lain-lain. Oke, selanjutnya aplikasi desain. Untuk selanjutnya lagi membuat prototipe, selanjutnya pelaksanaan, terus mengkonversi data, selanjutnya pemeriksaan, dan yang terakhir pemeliharaan operasional. Studi kasus, yaitu sistem melamar pekerjaan online. Batasan masalah, proses melamar pekerja dilakukan sang pelamar kerja menggunakan mendaftar atau membentuk akun pada platform penyedia layanan kerja online. Sedangkan proses menyalurkan data pelamar dilakukan sang platform penyedia layanan kerja online kepada perusahaan atau kantor yang bersangkutan serta telah dilamar sang para pelamar kerja. Selanjutnya, demikian data pelamar bisa terekam serta sampai pada perusahaan yang dituju. Analisis kebutuhan pelamar pekerjaan, yaitu nama, CV, ijazah, dan transkrip. Untuk platform penyedia layanan kerja online, nama, ID, bio, keahlian, sertifikat pendukung, pengalaman kerja, pendidikan akhir. Terus selanjutnya, perusahaan yang dilamar, yaitu nama, jenis pekerjaan, persyaratan, level pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, dan job description. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.